mempresentasikan materi kami yang berjudul akuntansi bea materai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Safira Akadir. Saya di sini selaku moderator dan juga pemateri pertama. Ada juga Dorma Didian Sofikal selaku pemateri kedua, Fauzul Azauhari selaku pemateri ketiga, dan Luciana Agape Ekobitin selaku pemateri keempat. Selanjutnya kepada pemateri kedua saya persilakan. Yang pertama tentang pengertian bea materai. Bea materai adalah suatu piutang atau pembayaran pajak melalui benda materai yang dikenakan khusus untuk beberapa dokumen yang diharuskan oleh undang-undang. Akuntansi dipakai oleh perusahaan untuk mencari pengeluaran perusahaan dalam melunasi bea materai. Yang kedua tentang objek dan tarif materai. Yang menjadi objek bea materai atau istilahnya dokumen-dokumen yang dikenakan bea materai adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikenakan bea materai dengan tarif 3.000. Yang kedua, bea materai dengan dikenakan tarif 6.000. Selanjutnya, dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Yang pertama, ada beberapa dokumen, termasuk di dalamnya surat penyimpanan barang, konosimen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas termasuk dokumen 1, 2, dan 3, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat yang sudah disebutkan di atas. Yang kedua, ada segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara, termasuk di dalamnya dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan kas negara, kas pemerintahan daerah, dan bank. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang kedelapan, surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian. Dan yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut terputar bea materai. Yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Yang kedua, dokumen yang dibuat lebih dari satu pihak adalah pada saat selesai dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia. Bea materai yang terutang dilunasi dengan cara pemateraian. Yang berikut tata cara pelunasan bea materai. 1. Materai tempel. Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Berikut, materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Yang ketiga, pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Berikut, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas.
Apabila cara di atas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Yang kedua, kertas materai. Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai 128 tentang seperti membubuhkan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan di atas kertas materai. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Apabila ketentuan di atas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai hanya diperkenankan kepada penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.